Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya menjumpai dan menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat pagi hari ini terambil di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 17 sampai ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengenalan akan Tuhan dengan benar adalah pengenalan karena pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan bukan hanya sebatas pengetahuan atau informasi belaka dari pembacaan firman Tuhan. Tuhan menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan atau pewahyuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Roh Kudus akan menerangi mata hati kita dengan menyingkapkan dan memberikan pewahyuan atau pengetahuan yang didapat melalui pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan berkenan menyatakan dirinya bukan sebatas kepada kita, tetapi di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengenalan yang baik akan Tuhan hanya dimungkinkan jika Roh Kudus menghinggapi manusia. Roh Kudus inilah yang membuat orang mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Roh itu juga yang akan membuat kita mengaminkan karya keselamatan Allah yang telah diwujudkan lewat jalan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Pertanyaan kita sekarang pada pagi hari ini adalah bagaimana cara kita agar kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Menurut nas firman Tuhan pada hari ini kita menemukan ada dua hal penting yang harus kita miliki agar kita mampu mengenal Tuhan dengan benar. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki roh Tuhan. Roh itu akan memberikan kita hikmat sehingga mata hati kita menjadi terang untuk mengenal Allah dengan benar. Yang kedua, kita harus memiliki wahyu. Selain oleh roh, pengenalan yang baik akan Allah juga dapat terjadi melalui wahyu yang datang kepada seseorang. Dengan wahyu ini dimaksudkan supaya apa yang tersembunyi menjadi jelas baginya. Wahyu merupakan tanda di mana misteri keselamatan Allah dibukakan bagi manusia. Jadi, dengan adanya roh dan wahyu dalam diri kita, Ia dapat melihat kebenaran Allah dalam setiap kenyataan, termasuk dalam penderitaan sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa roh dan wahyu manusia tidak dapat membuang selaput-selaput yang menggelapkan mata hatinya. Ada begitu banyak selaput di dunia ini yang membuat mata hati kita tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas. Selaput itu antara lain adalah keterikatan hati kita kepada Mammon atau simbol keserakahan. Karena itu Yesus meminta kita untuk waspada terhadap Mammon. Mammon bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pada gilirannya, adanya selaput tersebut membuat kita tidak dapat memaknai hidup ini secara tepat. Ini dapat berakibat misalnya pada menurunnya etos kerja. Tampaknya kita bekerja dengan keras, tapi sebenarnya tidak.
Secara kasat mata kita tampaknya telah melakukan hal-hal yang baik, tapi sebenarnya tanpa kejujuran dan kearifan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lewat nas firman Tuhan ini kita bisa berefleksi diri dan merenungkan beberapa hal penting. Yang pertama, mengenal Allah berarti kita mengerti akan maksud panggilannya bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu untuk apa kita dipanggil, untuk apa kita menerima kasih karunia, untuk apa kita diberi kepercayaan, untuk menerima talenta, menerima mina yang dipercayakan kepada kita. Tujuan utama semuanya itu diberikan kepada kita sesungguhnya hanya agar kita melipat gandakannya, supaya kita berbuah lebat dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah mengenal Allah berarti kita mengenal dan percaya akan kuasa-Nya yang tak terbatas. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hikmat Allah dan wahyu itu membuat mata hati kita terang, hidup tanpa kegelapan, tanpa kekhawatiran, dan tanpa ketakutan. Maka dalam situasi kondisi seperti apapun yang kita alami, seharusnya kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dan kita harus percaya bahwa kuasa Allah yang tak terbatas itu akan mampu menolong, memberkati kita, melepaskan kita dari segala beban pergumulan yang sedang kita alami. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah mengenal Allah dengan benar. Sesungguhnya kita memastikan diri untuk hidup di dalam kemuliaan-Nya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menjadikan hubungan intim kita dengan Tuhan terbangun dan berfungsi dengan sempurna. Maka senantiasa rindukanlah pengurapan Tuhan, rindukanlah hikmat Tuhan, rindukanlah hadirat Tuhan setiap saat dalam hidupmu. Maka engkau akan mengerti Tuhan dengan benar. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah mengenal Tuhan bukan saja mengenal namanya, tetapi harus mengerti isi hati Tuhan, sifat dan karakter Tuhan, dan juga kuasa dan kasih-Nya yang tak terbatas. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apabila kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan, maka sifat, karakter, kasih, dan kuasa-Nya pasti terpancar juga di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita bangun diri kita dan belajar mengenal Tuhan dengan benar, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Jangan biarkan firman itu lalu begitu saja dari hidupmu, tapi biarlah itu termeterai dalam hatimu. Terlebih lagi biarlah itu kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan tetap bergaul dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita nikmati rencana-rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita sepanjang hari ini. Meskipun tetap ada tantangan, tetap ada pergumulan, namun yakin dan percayalah, kuasa Allah yang tak terbatas itu akan tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.